Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Ayuwijaya dengan NIM 2304010200082. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang rangkuman materi kuliah Data Science sesi 9 sampai dengan sesi 15. Untuk ke sesi 9, yaitu tentang manajemen data bagian pertama. Apa itu manajemen data? Manajemen data adalah proses merencanakan, mengolah, menyimpan, mengatur, dan memelihara pusat data yang dimiliki oleh sebuah institusi. Manajemen data yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat untuk membantu proses perancangan dan pengambilan keputusan. Proses manajemen data yaitu yang pertama, rancangan pengelolaan data, yaitu merencanakan. Kedua, editing, coding, entry data cleaning, yaitu mengolah. Yang ketiga adalah ada storage untuk data yang telah diolah, yaitu menyimpan. Keempat, filter, agregasi, penggabungan, dan lain-lain, yaitu mengatur. Dan yang kelima adalah perawatan secara berkala untuk menjaga kualitas dan keamanan data atau memelihara. Pentingnya manajemen data yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, membantu membuat keputusan akurat. Yang ketiga, mengurangi risiko kehilangan informasi penting. Yang keempat, keamanan data lebih terjaga. Permasalahan dalam manajemen data yang pertama, struktur data tidak berstandarisasi, yaitu mempersulit dan memperlambat proses pencarian data. Kedua, entry data tidak akurat dan terpercaya, serta inkonsisten. Data berasal dari berbagai sumber dan administrator. Apabila input data dilakukan secara manual, maka rentan masalah saat entry data, sehingga perlu otomatisasi, yaitu penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang lebih bisa diandalkan. Yang ketiga, data tersimpan dalam sumber yang berbeda. Misalnya, dalam sebuah rumah sakit besar, terjadi perbedaan data antara bagian IGD dengan bagian administrasi, tentu akan berdampak pada keseluruhan operasional rumah sakit tersebut. Yang keempat, kesulitan mencari data dalam waktu singkat, yaitu adanya kebutuhan untuk mencari data dalam waktu singkat. Sementara, volume data yang besar sehingga kesulitan menemukan data tertentu dalam tumpukan data. Maka perlu syarat tentang database. Proses entry dan coding data percobaan. Berikut ini adalah data yang tercatat dari suatu percobaan yang mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi rusaknya suatu serat sintetis dalam proses produksi. Seperti yang terlihat di bawah ini yaitu mesin dan operator, lalu yang di samping adalah perhitungan dari operator, mesin, ulangan, respon. Pemfilteran data atau data filtering. Pemfilteran data adalah proses memilih sebagian kecil dari kumpulan data dan menggunakan subset atau bagian tersebut untuk mengeksplorasi atau menganalisis pola data. Pemfilteran data biasanya digunakan untuk yang pertama, melihat hasil untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, menghitung hasil untuk kelompok atau grup data tertentu. Yang ketiga, mendeteksi pengamatan yang aneh atau buruk dari analisis. Yang keempat, train dan memvalidasi model statistik yang dibangun untuk suatu analisis. Pemfilteran data sebenarnya dapat dilakukan pada suatu peubah atau beberapa peubah dalam database. Pemfilteran data pada satu peubah. Contoh pemfilteran data pada satu peubah. Misalkan koordinator MK STA 111 ingin mengetahui mahasiswa yang tidak mengikuti UTS. Maka pemfilteran data akan dilakukan pada peubah nilai UTS dengan memilih sel yang tanda pagar N per A. Sudah terlihat ini adalah gambar dari hasil filter mahasiswa yang tidak mengikuti UTS. Pemfilteran data pada dua peubah. Contoh pemfilteran data pada dua peubah. Misalkan koordinator MKSTA 111 ingin mengetahui sebaran nilai UTS dengan menggunakan histogram untuk kelas SS yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Maka pemfilteran data akan dilakukan pada peubah kelas paralel dengan memilih sel yang dua huruf di awal SS dan kode fakultas.
seperti terlihat di samping ini ya, dan juga ini. Sesi 10, manajemen data bagian kedua. Agregasi data. Misalkan kita memiliki sekumpulan data dan perlu mengaturnya untuk melakukan suatu analisis data. Dari mana kita akan memulainya? Kita dapat membuat tabel ringkasan dengan cara mengkaitkan data tersebut. Untuk melakukan agregat, ada beberapa hal yang harus ada. Yang pertama adalah data yang ingin dilakukan agregat. 2. Pengubah yang akan dikelompokkan dalam data. 3. Perhitungan yang akan dilakukan pada kelompok data tersebut. Contoh agregat data, misalkan ingin diketahui rata-rata nilai UTS kuis 1 sampai dengan 3 secara agregat per fakultas. Fakultas mana yang rata-rata UTS-nya paling tinggi? Selain menampilkan tabel ringkasan dari rata-rata nilai UTS kuis 1 sampai dengan 3 secara agregat per fakultas, akan ditampilkan juga grafik dari masing-masing nilai rata-rata tersebut per fakultas. Seperti terlihat dari gambar di sini. Anomali database. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalkan menyebabkan ketidakkonsistenan data atau membuat sesuatu data menjadi hilang ketika data lain dihapus. Umumnya ini dihilangkan dengan proses normalisasi yang dilakukan dengan pemisahan atau penggabungan tabel. Ada 3 tipe anomali pada database. Yang pertama adalah anomali penyisipan, yaitu insertion anomaly. Yang kedua adalah anomali peremajaan, yaitu update anomaly. Yang ketiga adalah anomali penghapusan atau deletion anomaly. Anomali penyisipan atau insertion anomaly. Anomali penyisipan terjadi apabila pada saat penambahan hendak dilakukan, ternyata ada elemen data yang masih kosong, dan elemen data tersebut justru menjadi kunci. Misalnya pada KRS mahasiswa, terjadi anomali penyisipan. Seorang mahasiswa mengambil beberapa fakultas untuk semester dan tahun akademik tertentu. Masalahnya, bagaimanakah menyimpan fakta bahwa ada suatu mata kuliah baru yang tidak diambil oleh mahasiswa? Penyisipan tidak bisa dilakukan karena tidak ada informasi mahasiswa mana saja yang mengambil mata kuliah tersebut. Seperti gambar di bawah ini. Anomali peremajaan atau update anomali. Anomali peremajaan terjadi apabila ada perubahan pada sejumlah data yang membazir pada suatu tabel. Ini terjadi jika terjadi redundansi data dan pembaruan parsial. Dengan kata lain, pembaruan database yang benar membutuhkan tindakan lain seperti penambahan, penghapusan, atau keduanya. Pada contoh data KRS mahasiswa tersebut terjadi anomali peremajaan. Seandainya nama mata kuliah teori mikroekonomi 1 berubah menjadi mikroekonomi dan perubahan hanya dilakukan pada baris pertama saja, dan sementara pada baris 8 dan 17 tidak dilakukan perubahan, maka hal ini menyebabkan adanya ketidakkonsistenan. Seperti gambar bawah ini. Anomali penghapusan atau deletion anomaly. Anomali penghapusan terjadi apabila suatu baris atau record yang tidak terpakai dihapus, dan sebagai akibatnya ada data lainnya yang hilang. Pada contoh data KRS tersebut terjadi anomali penghapusan. Apabila data pada record pertama dihapus, maka seluruh data yang ada pada record tersebut akan terhapus juga, padahal data tersebut masih diperlukan. Penggabungan data atau merging data. Penggabungan data atau merging data adalah proses menggabungkan dua atau lebih kumpulan data menjadi satu kumpulan data. Paling sering proses ini diperlukan ketika Anda memiliki data mentah yang disimpan dalam beberapa file, lembar kerja, atau tabel data yang ingin Anda analisis semuanya sekaligus. Ada 2 contoh umum di mana seorang analis data perlu menggabungkan kasus baru menjadi file data utama. Yang pertama, pengumpulan data dilakukan waktu tertentu dan menganalisanya per periode waktu. Yang kedua, pengumpulan data dilakukan pada sebelum dan sesudah suatu proyek. Penggabungan data atau merging data. Ada beberapa situasi yang mungkin memerlukan penggabungan data ke dalam file yang sudah ada. Yang pertama adalah adanya kasus baru. Kedua adalah adanya peubah baru atau adanya kasus dan peubah baru. Menggabungkan data baru atau merging in new case, menggabungkan atau menambahkan data menurut baris, yaitu menambahkan baris data baru ke setiap kolom. Diasumsikan peubah yang digunakan kedua file yang akan digabungkan adalah sama, seperti gambar di sini. Oke. Menggabungkan peubah baru atau merging in new variable. Berlawanan dengan penggabungan data baru, menggabungkan peubah baru memerlukan
ID untuk setiap kasus di dua file aja sama, tetapi nama peubah harus berbeda, seperti digambar di bawah ini. Menggabungkan data menggunakan lookups. Misalnya suatu file data di mana salah satu peubahnya adalah kode pos responden dan Anda ingin melampirkan atau menambahkan beberapa data demografis ke data tersebut sebagai contoh data rata-rata pendapatan setiap kode pos. Seperti terlihat dari gambar sini. Sesi 11 yaitu asosiasi dan korelasi. Tokoh kita yaitu Carl Pearson dari 1857 sampai 1936. Carl Pearson adalah matematikawan dan biostatistikawan berkebangsaan Inggris. Beliau dipandang sebagai yang membangun bidang matematika statistik. Selain itu, beliau adalah pendiri jurusan statistika pertama yang terdapat di University of College, London di tahun 1911. Istilah contingency table atau tabel kontingensi juga dikenal dengan istilah cross tabulation atau tabulasi silang yang akan dibahas dalam hubungan dua peubah kategorik pertama kali digunakan oleh Pearson pada On the Theory of Contingency and its Relation to Association and Normal Correlation. Kemudian akan dibahas korelasi Pearson dalam hubungan dua peubah numerik. Hubungan dua peubah numerik atau scatter plot. Scatter plot adalah grafik yang menggunakan titik untuk mewakili nilai dua peubah numerik yang berbeda. Scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara dua peubah. Setiap titik pada diagram pencar mewakili satu pasangan X, Y. Misalnya dalam satu perusahaan ingin melihat hubungan antara pengeluaran untuk iklan, X expenditure, X million of dollar, dengan penerimaan melalui penjualan, sales revenue, Y million of dollar. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini. Korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua peubah numerik. Koefisien korelasi Pearson disimbolkan dengan P dan dugaan dari P disimbolkan dengan R. Apabila terdapat dua peubah numerik X dan Y, maka nilai koefisien korelasinya adalah seperti di bawah ini. Korelasi Pearson. Nilai koefisien korelasi Pearson min P lebih kecil dari P lebih kecil dari 1, di mana tanda positif atau negatif mencerminkan arah hubungan. Yang kedua, bisa koefisien korelasi mencerminkan kekuatan hubungan. Semakin dekat ke 1, artinya hubungan linear kedua peubah semakin kuat. Sedangkan semakin dekat ke 0, artinya hubungan linear kedua peubah semakin lemah. Contoh pemeringkatan tingkat hubungan seperti di bawah ini. Hubungan dua peubah kategorik. Salah satu cara untuk melihat hubungan antara dua peubah kategorik menggunakan tabel frekuensi dua arah, yaitu two-way frequency table, atau disebut juga tabulasi silang, cross tables, atau klasifikasi silang, atau cross classification, atau disebut juga tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah daftar hasil pengamatan dari setiap kombinasi nilai dari data kategori. Jika ada R atau row, kategori untuk peubah pertama atribut A, dan ada C, yaitu kolom kategori untuk peubah kedua atribut B, maka suatu tabel bisa disebut atau RA cross table. Seperti dalam gambar di bawah ini, yaitu tabel kontingensi atribut B. Sesi 12, yaitu analisis regresi. Konsep analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk 1. Memprediksi nilai dari variabel terikat berdasarkan nilai dari setidaknya satu variabel bebas. Yang kedua, menjelaskan dampak dari perubahan suatu variabel bebas pada variabel terikat. Yang ketiga, variabel terikat yaitu variabel yang diharapkan untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diamati atau disebut juga sebagai variabel akibat. Variabel bebas adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan variabel terikat atau sebagai variabel penyebab. Model regresi linear. Hubungan antara Y dan Y, X dan Y dijelaskan oleh sebuah fungsi linear. Perubahan pada Y diasumsikan terjadi akibat perubahan pada X. Model persamaan regresi linear populasi yaitu seperti di bawah ini, yaitu Y I sama dengan B0 plus B1X1 plus I1, di mana B0 dan B1 ada koefisien model populasi dan E adalah random error. Least squares estimator.
B0 dan B1 diperoleh dengan mencari nilai B0 dan B1 yang meminimalisir jumlah kuadrat dari sisi antara Y dan Y turunan, seperti di bawah ini. Estimator dari koefisien slope adalah seperti terlihat di gambar itu, sedangkan intercept dari Y adalah seperti yang terlihat juga di gambar tersebut. Garis regresi selalu mewakili min, Y, dan X. Asumsi model regresi linear. Bentuk hubungannya adalah linear. Y adalah fungsi linear dari X ditambah random error. Nilai error I1 bersifat bebas dari X. Nilai error merupakan variabel acak dengan min 0 dan memiliki ragam konstan. Seperti gambar di bawah ini. Random error I tidak berkorelasi sama sehingga seperti gambar di bawah ini. Interpretasi dari slope dan intercept. B0 adalah estimasi dari nilai rata-rata dari Y ketika nilai dari X adalah 0. Jika X sama dengan 0, berarti dalam range pengamatan X. B1 adalah estimasi perubahan rata-rata dari nilai Y sebagai akibat dari perubahan satu unit. Sesi 13 adalah classification. Konsep klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model itu sendiri bisa berupa aturan jika maka berupa decision tree, formula matematis atau neural network. Proses klasifikasi. Proses klasifikasi biasanya dibagi menjadi dua fase, training dan testing. Pada fase training, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya diumpankan untuk membentuk model perkiraan. Kemudian pada fase testing, model yang sudah terbentuk diuji. Dan sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi dari model tersebut. Bila akurasinya mencukupi, model dapat dipakai untuk memprediksi kelas data yang belum diketahui. Klasifikasi dilakukan dengan data training, mempunyai label. Berdasarkan label ini, proses klasifikasi memperoleh bola atribut dari suatu data. Proses klasifikasi seperti gambar di bawah ini. Dan ini adalah gambar dari proses klasifikasi data dapat menjadi sebuah tree. Konsep data dalam decision tree. Data dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. Atribut menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam pembentukan tree. Misalnya untuk menentukan main tenis. Kriteria yang diperhatikan adalah cuaca, angin, dan temperatur. Salah satu atribut merupakan atribut yang menyatakan data solusi per item data yang disebut dengan target data atau dengan target atribut. Atribut adalah memiliki nilai-nilai yang dinamakan dengan instate. Misalnya atribut cuaca mempunyai instate berupa cerah, berawan, dan hujan. Proses dalam decision tree mengubah bentuk data menjadi model tree. Dalam materi ini menggunakan algoritma ID3, mengubah model tree menjadi rule, menyederhanakan rule. Entropi. S adalah ruang data sampel yang digunakan untuk training. P plus adalah jumlah yang bersolusi positif mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. P min adalah jumlah yang bersolusi negatif tidak mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. Misalnya entropi pada ruang sampel S didefinisikan dengan entropi S min P plus log 2 P plus min P min log 2 P min, seperti gambar di bawah ini. Definisi entropi. Entropi S adalah jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas plus atau min dari sejumlah data acak pada ruang sampel S. Entropi bisa dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Semakin kecil dari nilai entropi, maka semakin baik untuk digunakan dalam mengekstraksi suatu kelas. Panjang kode untuk menyatakan informasi secara optimal adalah min log 2P bits untuk message yang mempunyai probabilitas P. Sehingga jumlah bit yang diperkirakan untuk mengekstraksi S ke dalam kelas adalah min P plus log 2 P plus min P min log 2 P min. Sesi 14 yaitu clustering. Clustering membagi data ke dalam beberapa grup atau cluster sedemikian sehingga masing-masing grup mempunyai persamaan karakteristik yang esensial. Clustering memegang peranan penting dalam aplikasi data mining, misalnya eksplorasi data, ilmu pengetahuan, pengaksesan informasi, dan text mining, aplikasi basis data spesial, dan analisis web. Clustering diterapkan dalam search engine di internet. Search engine akan membantu memilih yang cocok dengan kata kunci yang dimasukkan. Clustering versus klasifikasi, seperti tabel di bawah ini. Contoh clustering seperti gambar di bawah ini dan juga contoh klasifikasi seperti gambar di bawah ini. Karakter clustering, partition clustering, hierarchical clustering, overlapping clustering, dan yang terakhir adalah hybrid. Partition clustering
Disebut juga exclusive clustering. Setiap data harus masuk dalam klaster tertentu, memungkinkan bagi setiap data yang masuk ke dalam klaster tertentu pada suatu tahapan untuk kemudian pindah ke klaster lain pada tahapan berikutnya. Contoh K-means. K-means merupakan algoritma clustering yang sangat populer. Pada awalnya ditentukan beberapa klaster yang akan dibentuk. Sembarang objek dalam klaster dapat dipilih untuk dijadikan sebagai titik tengah atau centroid point cluster. Kemudian lakukan langkah berikut hingga tidak ada objek yang dapat berpindah. Yang pertama adalah tentukan koordinat titik tengah setiap cluster. Kedua, tentukan jarak setiap objek terhadap koordinat titik tengah. Kelompokkan objek-objek tersebut berdasarkan jarak minimumnya. Algoritma K-means, yaitu pertama adalah tentukan jumlah cluster yang ingin dibentuk. Tentukan centroid awal untuk masing-masing cluster secara random. Yang ketiga adalah hitung jarak atau Euclidean distance setiap data ke masing-masing centroid cluster. Setiap data memilih centroid yang terdekat. Tentukan centroid baru dari masing-masing cluster dengan cara menghitung nilai rata-rata dari data-data dalam cluster. Jika nilai centroid baru tidak sama dengan centroid lama, maka ulangi ke langkah ketiga. Flowchart-nya seperti gambar di bawah ini. Kelemahan K-means sangat bergantung pada pemilihan nilai awal centroid. Tidak jelas berapa banyak cluster yang terbaik, hanya bekerja pada atribut numerik atau kalkulatif. Oke, hierarchical clustering. Setiap data harus masuk ke dalam clustering tertentu. Data yang sudah masuk ke dalam cluster tertentu pada suatu tahapan tidak dapat berpindah ke cluster lain. Contoh single ligand, centroid ligand, complete ligand, average centroid, directory of hierarchy seperti gambar di bawah ini. Yes. Sesi 15 adalah big data. Pengertian big data adalah istilah untuk data sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola atau capture, store, manage, analysis dengan software dan tool pemrogram database biasa atau konvensional. Tidak cukup dengan SQL biasa, sehingga butuh teknologi baru. Tidak hanya berisi data berstruktur atau relational, tapi juga mayoritas tidak berstruktur atau unstructured. Oke, 3V, 4V, 5V, volume. Ukuran data sangat besar dari sisi jumlah yang mencapai miliaran terabyte dengan triliunan gigabyte. Velocity, kecepatan data sangat besar dari sisi kemungkinan pada perubahan. Variety, variasi jenis atau tipe data sangat banyak, unstructured dan multistructured. Value, nilai yang dihasilkan juga sangat besar dari sisi manfaat dalam bentuk uang maupun non-uang. Veracity, kebenaran keutuhan informasi yang tidak mudah. Potensi big data. Jumlah data yang telah dibuat dan disimpan pada tingkat global hari ini hampir tak terbayangkan jumlahnya. Data tersebut terus tumbuh tanpa henti. Sayangnya sampai saat ini baru sebagian kecil data yang telah dianalisis. Pentingnya big data tidak hanya seputar pada jumlah data yang dimiliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data tersebut untuk pengambilan keputusan. Misalnya menganalisis data untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan dalam kegiatan bisnis seperti pertama adalah pengurangan biaya, kedua pengurangan waktu, tiga pengembangan produk baru dan optimalisasi penawaran baru, dan keempat adalah pengambilan keputusan yang cerdas. Data mining, disiplin ilmu yang menjadi metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Ekstraksi dari data pengetahuan. Yang pertama data yang terekam yang tidak membawa arti. Dua, pengetahuan, pola rumah, aturan, atau model yang muncul dari data. Nama lain dari data mining ada satu, knowledge and database, dua, knowledge extraction, tiga, information harvesting, empat, business intelligence. Definisi mata mining, melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan pola dalam hubungan dalam set data bukan besar. Extraction of interest. Metode data mining. Estimation, prediction of pricing, classification, analysis, logistic regression, clustering, association, dan asosiasi. Operator dan proses. Proses data mining pada dasarnya adalah proses analisa yang berisi alur kerja dari komponen data mining. Komponen dari proses ini disebut operator yang didefinisikan dengan satu, deskripsi input, dua, deskripsi output, tiga, aksi yang diperlukan, empat, parameter yang diperlukan. Implementasi DM dengan rapid miner yaitu penggunaan rapid miner for linear regression, penggunaan rapid miner for text mining, dan penambahan big data for chart. Basisnya intelijensi. BI merupakan sistem dan aplikasi yang berfungsi untuk mengubah data-data dalam satu perusahaan atau organisasi, data operasional, data besar, dan lainnya ke dalam bentuk pengetahuan. Aplikasi ini merupakan analisa data-data di masa lampau, menganalisis, dan kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk mendukung keputusan. Demikianlah presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.